Dokter Abadi Luar Biasa Perkotaan. Bab 21, sampai bab 25. Bab 21, Ular Roh Sahabat. Buah hati merah api yang berkobar, terletak di antara pria dan ular itu, sedikit lebih ke arah sisi Fang Bai. Secara teori, Fang Bai memiliki keunggulan, tetapi hal ini ditiadakan oleh lingkungan sekitarnya. Seandainya pertarungan itu terjadi di tanah datar, Fang Bai pasti bisa dengan mudah mengalahkan ular bunga 5 warna. Namun kini, ia berada di tebing yang hampir vertikal dengan kemiringan 90 derajat, tidak dapat bergerak lincah, dengan tangan kirinya mencengkeram batu yang menonjol untuk menstabilkan tubuhnya, hanya menyisakan tangan kanannya untuk menghadapi ular bunga 5 warna. Oleh karena itu, mengusir atau membunuh ular bunga 5 warna untuk mendapatkan buah hati merah api berkobar menjadi jauh lebih sulit. Seekor makhluk berumur seabad yang berani menghentikan saya memetik buah hati merah api yang berkobar. Tunggu sampai aku menyembelihmu dan memanggangmu untuk disantap. Daging ular berumur 100 tahun merupakan tonik yang bagus untuk tubuh, empedu ular berumur 100 tahun sangat bermanfaat bagi para petani. Fang Bai menatap tajam ular bunga 5 warna di depannya, menggertakkan giginya dan diam-diam membangun momentum. Setelah kebuntuan selama lebih dari 10 menit, Fang Bai akhirnya kehilangan kesabarannya. Tangan kanannya membentuk cakar, dan dia merobek sebuah batu seukuran telur ayam dari tebing, menjentikannya dengan pergelangan tangannya. Suara mendesing, batu itu melesat di udara, menuju area vital sepanjang 7 inci pada ular bunga 5 warna. Ular bunga 5 warna telah hidup selama 100 tahun dan memperoleh kesadaran spiritual. Ia tahu Fang Bai bukanlah orang yang bisa dianggap remeh dan berada dalam keadaan siaga tinggi. Saat Fang Bai melepaskan batu itu, ular itu pun ikut bergerak. Ia mengayunkan tubuh bagian atasnya, menghindari batu yang dilemparkan oleh Fang Bai, dengan kepalanya yang berbentuk segitiga menerjang ke depan seperti kilat. Mulutnya terbuka lebar dan 2 taring tajam berbisa mengarah ke lengan Fang Bai, lengan yang melempar batu itu. Fang Bai tahu bahwa begitu digigit taring berbisa itu, meskipun racunnya tidak membunuhnya, jatuh dari ketinggian puluhan meter di udara tidak akan memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Dia mungkin sudah jauh lebih kuat daripada orang biasa sekarang, tetapi dia masih jauh dari mencapai tingkatan tak terkalahkan. Pergi, Fang Bai tiba-tiba meraung, teriakan ganas keluar dari tenggorokannya. Raungan ini, seperti singa yang mengamuk, membentuk gelombang suara yang mengandung gelombang yuan sejati dari Laut Qi Fang Bai, menghantam kepala ular bunga 5 warna seperti gelombang besar dan membuatnya linglung sesaat. Gelombang suara raungan singa. Teknik gelombang suara ini, yang pertama kali digunakan Fang Bai sejak reinkarnasinya, membantunya keluar dari situasi kritis. Mati, Fang Bai, yang telah ditempa oleh pertempuran dari kehidupan sebelumnya, memanfaatkan kesempatan ini tanpa ragu-ragu. Dia merapatkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya, mendorongnya ke depan seperti pedang tajam, dengan tepat dan tanpa kesalahan menembus bagian sepanjang 7 inci pada ular bunga 5 warna. Tubuh ular bunga 5 warna itu lemas, menggeliat beberapa kali, lalu tergeletak tak bergerak dalam kematian. Mendesah, kedua serangan ini, yang tampaknya tanpa usaha, hampir menghabiskan yuan sejati di Laut Qi Fang Bai, yang ukurannya hanya sebesar butir beras. Fang Bai merasa lemas di sekujur tubuhnya. Tangan kirinya mencengkeram erat batu yang menonjol, dan dia menempelkan tubuhnya ke permukaan tebing, tidak membiarkan dirinya jatuh. Sementara itu, dia dengan cepat menyebarkan teknik kultivasi, teknik naga harimau singa gajah di dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat, yuan sejati di Laut Qi-nya mulai mengembun kembali, dan kekuatan Fang Bai secara bertahap pulih. Dia dengan hati-hati memetik buah hati merah api yang berkobar, dan melilitkan tubuh ular bunga 5 warna, bersama dengan beberapa potongan sulur yang telah dia siapkan, di sekeliling tubuhnya. Perlahan-lahan menuruni tebing setinggi puluhan kaki, Fang Bai baru menghela napas lega ketika kakinya menyentuh tanah. Perjalanan yang naik turun itu, meskipun singkat, telah sangat menguras kekuatan fisiknya. Saat Fang Bai sampai di tanah, perutnya sudah keroncongan karena lapar. Setelah menyeret ular itu ke sungai terdekat, dia memenggal kepalanya, mengulitinya, mengeluarkan isi perutnya, dan setelah membersihkan daging ular itu, dia memotong sepotong besar dengan pisau kecil yang dibawanya dan memanggangnya di atas api. Ular berusia seabad dengan jiwa yang telah bangkit seperti itu, memiliki rasa yang lezat dan sangat bergizi bagi tubuh. Setelah memakan daging ular, Fang Bai merasakan gelombang kekuatan memenuhi tubuhnya, yang segera berubah menjadi seberkas yuan sejati yang samar-samar memasuki Laut Qi-nya. Kemudian, Fang Bai menelan empedu yang sudah dibersihkan itu utuh dan duduk bersila di atas batu di tepi sungai untuk berlatih teknik naga harimau singa gajah. Kantung empedu adalah bagian ular yang paling kaya akan esensi, dan kantung empedu berusia seabad yang dikonsumsi Fang Bai memiliki efek yang setara dengan pil roh tingkat rendah yang pernah ia miliki di dunia kultivasi di kehidupan lampaunya. Setelah empedu ditelan, dan setelah dimurnikan oleh teknik naga harimau singa gajah, empedu itu juga berubah menjadi untaian yuan sejati yang mengalir ke Laut Qi, dengan efek beberapa kali lebih besar daripada makanan daging ular yang baru saja dia habiskan.
Fang Bai percaya bahwa jika dia mengonsumsi seluruh daging ular itu, mengubah semua energinya menjadi Yuan sejati, penguasaannya atas teknik naga harimau singa gajah mungkin akan mencapai tingkat yang baru. Namun, Fang Bai tidak berniat memakan semua daging ular itu. Sebaliknya, ia berencana membawa sisanya pulang untuk dibagikan dengan keluarganya. Daging ular berusia seabad seperti itu langka dan sulit ditemukan. Orang awam yang mengonsumsinya dapat menyembuhkan penyakit, meredakan rasa sakit, memperkuat tubuh, dan memperpanjang umur. Kedua orang tua Fang Bai menderita berbagai penyakit, dan bagi mereka, memakan daging ular akan memberikan manfaat yang tidak dapat digantikan oleh obat-obatan biasa. Perjalanan ini telah menghasilkan buah hati merah api berkobar, dan daging ular berusia seabad, dan Fang Bai sangat puas. Dia memutuskan untuk mengakhiri hari itu, membungkus sisa daging ular dengan pakaiannya, dan berlari pulang. Sesampainya di rumah dengan tubuh basah kuyup oleh keringat, Fang Bai terlalu lelah untuk membersihkan diri. Dia menyerahkan daging ular itu kepada ibunya dan segera menanam buah hati merah api berkobar di sudut halaman, 3 kaki dari teratai emas 7 daun. Setelah itu, Fang Bai sangat berhati-hati untuk berpesan kepada ibunya agar tidak menyentuh kedua obat spiritual tersebut, dengan mengatakan bahwa obat-obatan itu akan sangat berguna baginya di masa depan. Dua ramuan spiritual itu mungkin adalah satu-satunya di dunia. Jika ibunya secara tidak sengaja menghancurkannya, Fang Bai bisa menangis hingga pingsan. Adapun daging ular itu, Fang Bai berbohong kepada ibunya, dengan mengatakan bahwa itu adalah hadiah dari seorang teman kaya dan sangat bermanfaat bagi kesehatan jika dikonsumsi. Yang Mei mempercayai perkataannya dan segera mengawetkan daging ular itu. Dia membekukannya di lemari es, berencana untuk merebus sebagian agar dimakan putranya setiap hari. Setelah mandi air hangat dan berganti pakaian bersih, Fang Bai menutup pintu kamarnya dan fokus membaca. Sekitar pukul 4 sore, Fang Bai tiba-tiba menerima telepon dari Tang Wenru. Dia mengatakan bahwa para petinggi telah memproses hadiah sebesar 100.000 yuan dan memintanya untuk membawa kartu identitasnya dan segera datang ke kantor polisi untuk mengambilnya. Kurang dari 10 menit setelah menerima telepon dari Tang Wenru, Fang Bai sudah berada di kantornya. "Kamu sampai di sini cepat sekali." Melihat Fang Bai, Tang Wenru terkejut. Selama sesi interogasi terakhir, Tang Wenru telah memperkirakan secara kasar di mana Fang Bai tinggal dan berpikir bahwa meskipun dia meninggalkan rumahnya dan langsung naik taksi, masih akan membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk sampai ke kantor polisi. Kedatangan Fang Bai dalam waktu kurang dari 10 menit agak sulit dipahami. "Saya dengar ada uang yang harus dikumpulkan, jadi saya berlari jauh-jauh ke sini." "Ran," Tang Wenru semakin terkejut, dan bertanya, "Kau berlari ke sini? Apakah kamu tidak lelah?" "Tidak lelah. Membayangkan 100.000 yuan itu memberiku kekuatan." Fang Bai berkata sambil tersenyum. "Si rakus." Tang Wenru mengumpat dalam hati, tetapi kemudian dia ingat bahwa Fang Bai, sama seperti dirinya, telah berlatih seni bela diri dan bahkan lebih terampil darinya. Jadi, dia membiarkannya saja. Bab 22, selama aku menyukainya. Tang Wenru pernah menjadi murid seorang ahli bela diri kuno dan telah berlatih kungfu selama beberapa tahun. Dia sendiri telah menyaksikan gurunya melakukan teknik tubuh ringan, bergerak lebih cepat daripada mobil balap. Berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan Fang Bai, Tang Wenru menyimpulkan bahwa dia pasti juga dibimbing oleh seorang ahli bela diri kuno. Di dunia ini, para ahli bela diri kuno umumnya hidup menyendiri atau semi-menyendiri, dan dibandingkan dengan mereka, yang sering terlihat sebagai pakar bela diri, hanyalah bahan lelucon. Hadiah 100.000 yuan sudah dikreditkan ke kartu ini. Setelah menyelesaikan beberapa prosedur yang diperlukan, Tang Wenru melemparkan kartu bank kepada Fang Bai, sambil berkata dengan acuh tak acuh, "Jika kau tidak percaya, ada bank tepat di luar sana. Anda bisa memeriksanya sendiri." "Tidak perlu, saya percaya pada Patang." Fang Bai memainkan kartu bank di tangannya, senyumnya secerah sinar matahari. "Saya tidak menyangka Patang akan lembur di hari Minggu. Kamu benar-benar bekerja keras. Bagaimana kalau aku mentraktirmu makan saat kamu punya waktu? Saya tahu bahwa tanpa desakan Anda, uang ini tidak akan sampai kepada saya secepat ini. Jika ada yang pantas mengucapkan terima kasih, seharusnya saya yang berterima kasih kepada Anda." Tang Wenru melirik arlojinya, melihat bahwa waktu sudah sekitar pukul 3:30, lalu berkata, "Seharusnya aku yang mentraktirmu makan. Tapi masih pagi, silakan duduk di sini sebentar, dan tunggu sampai saya selesai dengan pekerjaan yang ada." Ia belum selesai berbicara ketika melihat seorang pria muda mengenakan setelan kasual putih masuk. Pemuda berjas putih itu memiliki perawakan tinggi dan tegap, wajah tampan, dan kacamata berbingkai emas bertengger di hidungnya. Mengenakan setelan kasual putih, ia tampak anggun dan berwibawa. Dengan senyum tipis di bibirnya, ia memegang buket besar mawar berwarna sampahnya. Saat ia memasuki kantor Tang Wenru, ruangan itu langsung dipenuhi dengan aroma mawar yang lembut. Melihat pemuda berjas putih itu, tatapan Tang Wenru menjadi dingin, dan wajahnya memerah. "Shen Huanian,
Sudah berapa kali kukatakan padamu untuk tidak menggangguku saat aku sedang bekerja. Silakan pergi. Sebuah pedang berharga dipersembahkan kepada seorang pahlawan, dan bunga dikirimkan kepada seorang wanita cantik. Wenrou, ini untukmu. Pemuda bernama Shen Huanian sama sekali tidak terpengaruh oleh ketidakpedulian Tang Wenru, sebaliknya, senyum di bibirnya semakin lebar. Dia langsung menghampiri Tang Wenru dan memberinya mawar sampahnya. Tang Wenru menerima bunga-bunga itu, lalu berjalan ke pintu kantor dan dengan santai membuangnya ke tempat sampah di luar. Kalau ingatanku tidak salah, ini buket bunga ke-99 yang kuberikan padamu, dan ini juga kali ke-99 kau membuangnya. Wenrou, langit bisa menjadi saksi, aku sungguh menyukaimu. Apa yang harus kulakukan agar kau menerima cintaku? Shen Huanian menghela napas pelan, sedikit kepahitan terlihat dalam senyumnya. Matanya, yang tertuju pada wajah Tang Wenru yang dingin dan cantik, dipenuhi dengan campuran rasa mabuk dan kebodohan. Shen Huanian, kau bisa melupakan harapan itu. Suara Tan Wenru terdengar merinding saat dia berkata tanpa emosi, Jian Fei sudah mati, dan hatiku pun ikut mati bersamanya. Sepanjang hidupku, aku tidak akan pernah menerima orang lain selain dia. Wenrou, aku tahu kau dan Jian Fei adalah teman sekelas di Akademi Kepolisian, dan aku tahu kau sangat menyayanginya. Namun Jian Fei gugur saat menjalankan tugas, dan kau telah berduka selama setahun penuh. Sudah saatnya kamu keluar dari bayang-bayang. Anda, tutup mulutmu. Tatapan Tang Wenru sangat tajam saat dia menatap Shen Huanian dengan garang dan berkata dengan dingin, jangan berpikir bahwa karena kau berasal dari keluarga terhormat, tampan, dan mendapat dukungan orang tuaku, kau bisa mempengaruhiku. Percayalah, sehebat apapun dirimu, kau tak akan pernah bisa menggantikan posisi Jian Fei di hatiku. Wenrou, Shen Huanian ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Tang Wenru tiba-tiba melangkah menghampiri Fang Bai, merangkul salah satu lengannya, lalu dengan tatapan terkejut Fang Bai, dia berkata, jika suatu hari nanti aku benar-benar bisa melupakan kematian Jian Fei, aku akan memilih dia, bukan kamu. Mata Shen Huanian beralih ke Fang Bai, pupil matanya tiba-tiba menyempit seolah-olah dia melihat hantu, lalu berseru kaget, Lu Jian Fei. Lalu dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, menunjuk ke arah Fang Bai dan berkata, tidak, kau bukan Lu Jian Fei. Lu Jian Fei meninggal setahun yang lalu. Kau sangat mirip dengannya, jika aku tidak tahu bahwa Lu Jian Fei adalah putra tunggal keluarga Lu, aku akan mengira kau adalah saudara kembarnya. Lalu, ekspresinya berubah menjadi ganas, matanya dipenuhi ancaman mengerikan, sangat berbeda dari citranya yang lembut dan halus, dia menggeram dengan garang, aku tidak peduli siapa kau, mulai sekarang, jauhi Wenrou. Kalau tidak, aku akan memastikan kau tidak punya tempat untuk mengubur mayatmu. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Tang Wenru dan Fang Bai menunjukkan dua ekspresi yang benar-benar berlawanan. Shen, jika kau berani menyentuhnya, aku tak akan pernah membiarkanmu lolos. Tang Wenru perlahan melepaskan lengan Fang Bai, wajahnya muram, suaranya dingin seperti es. Namun, Fang Bai menyeringai dan tertawa, tidak ada tempat untuk mengubur mayatku. Sungguh gaya yang megah. Tiba-tiba ia mengulurkan tangan dan menarik Tang Wenru dengan paksa ke dalam pelukannya, lalu dengan provokatif berkata kepada Shen Huanian, kau ingin aku menjauh darinya, tetapi aku bersikeras untuk tak terpisahkan dengannya. Apa yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi hal itu? Tang Wenru terkejut dan ditarik ke dalam pelukannya, tubuhnya yang lembut menegang, dan di luar dugaan, dia tidak melawan. Melihat wanita yang selama ini ia kejar dengan penuh dendam berada dalam pelukan pria asing, mata Shen Huanian langsung memerah, dan ia menyerang Fang Bai seperti singa yang mengamuk. Shen Huanian, kemampuan bela dirinya lebih baik daripada kemampuan bela dirinya. Jika kau tidak ingin mati dengan cara yang buruk, sebaiknya kau bersikap baik. Tang Wenru tiba-tiba berbicara. Kata-katanya tampaknya memberikan pengaruh. Itu seperti Shen Huanian mengerem mendadak sebuah mobil yang sedang melaju kencang, menghentikan tubuhnya secara tiba-tiba 2 meter dari Fang Bai. Wenrou, selain mirip Jian Fei, dalam hal apa anak ini lebih baik dariku? Kalau dilihat dari penampilannya, dia sepertinya belum berusia 20 tahun, kan? Dia pasti murid yang kurang berprestasi yang masih bersekolah. Wenrou, jangan gegabah dan jangan mengambil keputusan yang akan kau sesali seumur hidup. Shen Huanian menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, sambil dengan sungguh-sungguh dan sedih berusaha membujuk Tang Wenru. Dia mengira Fang Bai hanyalah tameng yang ditemukan Tang Wenru secara tiba-tiba untuk menyingkirkan gangguannya sendiri. Dengan latar belakang keluarga Tang Wenru yang terhormat dan wataknya yang angkuh, mustahil baginya untuk menyukai seorang anak laki-laki miskin yang tidak terkenal. Tanpa menunjukkan emosi sedikit pun, Tang Wenru melepaskan diri dari pelukan Fang Bai dan menjauhkan diri sebelum berbicara dingin, urusan antara kau dan aku bukanlah urusanmu. Apapun statusnya, apakah dia miskin atau kaya, saya tidak peduli, yang penting bagi saya adalah saya menyukainya. Shen Huanian menghentakkan kakinya dengan cemas, Wenrou, kau, jangan seperti ini.
Shen Huanian, jika kau tidak pergi sekarang, apakah kau percaya aku akan menyuruh Fang Bai mengusirmu dari sini? Saya, seolah melengkapi ucapan Tang Wenru, Fang Bai melangkah maju, memancarkan aura yang seketika membuat Shen Huanian merasakan kehadiran yang luar biasa. Meskipun Shen Huanian sendiri tidak pernah berlatih seni bela diri, dia telah melihat banyak ahli. Dia tahu bahwa pemuda yang tampak agak kurang berpengalaman di hadapannya itu tidak hanya terlatih dalam seni bela diri, tetapi keterampilannya juga sangat kuat. Dia tidak membawa pengawal bersamanya, dan jika dia bersikeras untuk bersikap keras kepala, kemungkinan besar dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Bab 23, Su Linglong dirawat di rumah sakit. Wenrou, aku akan pergi dulu, aku akan menghubungimu nanti. Shen Huanian melirik Fang Bai dengan kesal, lalu menatap Tang Wenru dengan sedih sebelum berbalik dan pergi dengan marah. Melihat Shen Huanian pergi, Tang Wenru merasa lega. Latar belakang keluarga Shen Huanian sangat terhormat, hampir setara dengan keluarga Tang, dan orang tuanya sendiri sangat menghargainya, sehingga memberikan tekanan yang cukup besar padanya. Seandainya Fang Bai tidak ada di sana hari ini, dia akan benar-benar kesulitan menanganinya sendirian. Tepat saat Shen Huanian pergi, telepon di kantor Tang Wenru tiba-tiba berdering. Tang Wenru menjawab telepon, menghela napas pelan, dan dengan ekspresi agak meminta maaf, dia menatap Fang Bai. Ada sesuatu yang mendesak, aku harus mengurusnya. Fang Bai, maaf, aku khawatir aku tidak bisa mengajakmu makan malam hari ini. Tidak apa-apa, ini hanya makanan. Kamu bisa mentraktirku lain kali. Fang Bai berkata sambil tersenyum, menyadari Tang Wenru sedang banyak pikiran. Dia mengucapkan selamat tinggal padanya lalu berbalik dan pergi. Jian Fei, dia sangat mirip denganmu. Entah itu penampilan, gerak-gerik, tatapan, bahkan intonasi suaranya, dia sangat mirip denganmu. Setelah meninggalkan kantor polisi, Tang Wenru berdiri di dekat jendela, mengamati sosok Fang Bai yang semakin menjauh. Dia berbicara pada dirinya sendiri dengan gumaman lembut, tenggelam dalam lamunan. Setelah menerima hadiah 100.000 yuan dari polisi, Fang Bai sekali lagi memiliki sejumlah uang yang cukup banyak. Setelah meninggalkan kantor polisi, ia menarik uang tunai 10.000 yuan dari bank, pergi ke toko obat, dan membeli sejumlah besar ramuan berharga untuk mandi herbal malam itu. Keesokan paginya, setelah pulang dari latihan kultivasi fisik, Fang Bai mandi dan sarapan, lalu pergi ke sekolah bersama Zhou Dabai. Di jalan setapak kecil menuju tempat parkir sepeda sekolah, Fang Bai bertemu dengan Mao Qiangdong secara tak terduga. Seandainya ini terjadi beberapa hari sebelumnya, Mao Qiangdong pasti akan datang dan mengejek Fang Bai, tetapi sekarang, dia sudah tidak berani lagi. 2 hari yang lalu, ketika Fang Bai pergi ke aula bela diri naga ilahi untuk sebuah janji temu, dia menunjukkan kemampuan yang luar biasa, melukai lebih dari selusin siswa aula bela diri tersebut. Mao Qiangwu juga muntah darah dan akhirnya dirawat di rumah sakit. Adegan itu sangat mengintimidasi Mao Qiangdong, menanamkan rasa takut pada Fang Bai dalam dirinya. Melihat Fang Bai, Mao Qiangdong seperti tikus yang melihat kucing, pucat pasi karena takut dan segera berbelok untuk pergi. Melihat ini, Fang Bai menatap sosok Mao Qiangdong yang menjauh dan terkekeh, haha. Entah di kehidupan lampau maupun sekarang, dimanapun dia berada, Fang Bai percaya pada satu prinsip, semuanya ditentukan oleh kepalan tangan. Jika tinjumu tidak kuat, orang akan mengejek dan mempermalukanmu, tetapi begitu tinjumu kuat, mereka akan menghormatimu dan tidak berani memprovokasimu. Di dalam ruang kelas 16 lantai 2, sekelompok siswa berkumpul, bergosip tentang sesuatu. Fang Bai duduk di kursinya dan membuka bukunya untuk mulai membaca. Setelah beberapa saat, dia mendengar sekelompok siswa membicarakan Su Linglong lagi. Yang mereka katakan adalah, setelah Su Linglong dirawat di rumah sakit, keluarganya mencari dokter dan bertanya-tanya tentang obat-obatan. Dikatakan bahwa mereka bahkan menyewa beberapa ahli tumor dalam dan luar negeri untuk berkonsultasi mengenai kondisi Su Linglong. Seseorang dengan koneksi luas di kalangan mahasiswa pasti telah membocorkan hal-hal ini. Terakhir kali saya mendengar mereka mengatakan Su Linglong didiagnosis menderita tumor otak dan telah dirawat di rumah sakit. Saya ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Membayangkan gadis yang lincah dan imut dengan mata yang cerah seperti anak muda, Fang Bai tak kuasa merasa sedikit khawatir. Sayangnya, latar belakang Su Linglong diselimuti misteri, dan tak satu pun teman sekelasnya yang mengetahui nomor telepon atau alamat rumahnya. Fang Bai ingin menghubunginya dan menanyakan keadaannya saat ini, tetapi dia tidak punya cara untuk melakukannya. Nanti aku akan tanya Guru Qin, untuk melihat apakah beliau punya informasi kontak Su Linglong. Ketua kelas Su biasanya baik padaku, aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Fang Bai menghela napas dan berpikir dalam hati. Setelah kelas ketiga berakhir, Fang Bai menyusul Qin Yaorao, yang sedang dalam perjalanan kembali ke kantor, untuk menanyakan kondisi Su Linglong dan cara menghubunginya. Fang Bai tahu bahwa sebagai seorang guru, Qin Yaorao pasti mengetahui sesuatu tentang keadaan Su Linglong. Ketika Fang Bai menyebut nama Su Linglong, ekspresi Qin Yaorao berubah muram,
dan dia menghela napas. Tumor otak Su Linglong ganas, dan penyakit itu telah sangat memukulnya. Saya menelepon ibunya hari ini, dan dia mengatakan bahwa Su Linglong belum makan atau minum selama sehari semalam penuh, dan hanya menatap langit-langit dengan linglung. Berat badannya turun drastis. Saat Qin Yao Rao mengatakan ini, dia menghela napas pelan dan melanjutkan, adapun informasi kontak Su Linglong, lebih baik kau jangan bertanya. Keluarganya tidak ingin ada orang yang mengganggunya saat ini. Fang Bai membuka mulutnya, ingin menyebutkan bahwa dia bisa mencoba mengobati Su Linglong, tetapi ponsel Qin Yao Rao tiba-tiba berdering. Melihatnya menjawab telepon sambil berjalan terburu-buru menuju kantor, Fang Bai menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, mengetahui bahwa dia juga dibanjiri berbagai urusan dan sangat sibuk. Jadi dia tidak mendesaknya lebih lanjut. Adapun situasi Su Linglong, Fang Bai tidak berusaha menanyakan hal itu kepada orang lain. Dalam kehidupan sebelumnya, ia telah berlatih selama 10.000 tahun dan mencapai alam kaisar abadi, mengetahui bahwa segala sesuatu bergantung pada kesempatan yang tepat. Jika kesempatan itu datang, dia akan bisa merawat Su Linglong, jika tidak, bahkan jika dia bertindak, ada kemungkinan Su Linglong tetap akan meninggalkan dunia ini dengan penyesalan. Ketika ia pulang ke rumah pada siang hari, Fang Bai menyerahkan beberapa puluh ribu yuan kepada ibunya, sekali lagi mengklaim bahwa itu adalah penghasilan dari merawat pasien. Dia menyuruh ibunya untuk tidak lagi berjualan di kiosnya dan fokus merawat ayahnya di rumah. Dia juga mendesaknya untuk tidak berhemat dan memilih yang terbaik dalam hal makanan dan pakaian. Setelah melihat efek pengobatan Fang Bai pada kaki ayahnya, Fang Gang, baik Yang Mei maupun Fang Gang tahu bahwa putra mereka adalah seorang jenius di bidang kedokteran. Karena putra mereka mengatakan uang itu berasal dari hasil mengobati orang lain, mereka mempercayainya. Yang Mei, yang selalu hemat, tidak mendengarkan putranya dan menabung 1.000 yuan di rumah untuk uang saku, lalu menyetorkan sisanya ke bank pada hari itu juga. Dia mengaku menyimpannya untuk pernikahan putrinya, Fang Yun, dan calon istri Fang Bai. Menanggapi hal itu, Fang Bai hanya bisa tersenyum getir. Berkat perawatan akupuntur dan pijat selama beberapa hari berturut-turut yang diberikan Fang Bai, ditambah dengan pengobatan medis, kaki Fang Gang akhirnya merasakan sensasi nyeri dan mati rasa yang hebat, yang menandakan bahwa sistem sarafnya yang rusak sedang pulih. Menurut Fang Bai, dalam waktu 1 bulan, Fang Gang pasti akan bisa berdiri dan bergerak. Dalam waktu 2 bulan, dia akan kembali normal dan bisa berjalan serta berlari dengan bebas. Adapun penyakit ringan yang diderita Yang Mei, penyakit-penyakit itu bahkan lebih mudah diobati. Setelah meminum beberapa ramuan yang disiapkan Fang Bai dan menerima akupuntur, Yang Mei merasa jauh lebih ringan di sekujur tubuhnya. Ibu dan ayah sebaiknya sama-sama makan daging ular dan sup ini akan membantu luka kalian sembuh lebih cepat. Saat makan siang, Fang Bai menyajikan semangkuk daging ular dan sup untuk masing-masing orang tuanya, mengawasi mereka dengan saksama sampai mereka selesai makan. Daging ular yang telah memiliki kesadaran spiritual selama 100 tahun dapat menghilangkan penyakit dan memperkuat tubuh. Fang Bai berpikir bahwa jika orang tuanya memakannya 2 atau 3 kali, mereka akan merasakan manfaatnya. Setengah jam setelah makan siang, seperti biasa, Fang Bai mulai melakukan akupuntur dan pijat pada kaki ayahnya. Setelah selesai memijat dan tepat saat ia hendak memasukkan jarum, telinga Fang Bai berkedut, dan ia menoleh ke arah pintu yang tertutup. Gedebuk, 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 serangkaian ketukan keras dan mendesak tiba-tiba terdengar, mengejutkan Yang Mei yang sedang merapikan halaman. Bab 24, Tuan Muda Su Tertua. Siapa ini? Yang Mei bergumam dan hendak membuka pintu halaman. Bu, aku akan membukakan pintu. Fang Bai mengerutkan kening dan berdiri, sampai di pintu sebelum ibunya dan perlahan membukanya. Di luar pintu berdiri 2 pria mengenakan setelan jas hitam. Kedua pria berjas hitam itu memiliki tinggi lebih dari 1,8 meter, bertubuh tegap, berambut cepak, berekspresi serius, dan bermata tajam seperti elang. Meskipun mereka berdiri diam, aura agresif terpancar dari mereka. Yang Mei berdiri di belakang putranya, menghadap tatapan kedua pria berjas hitam itu. Rasa takut merayap ke dalam hatinya, dan dia tak kuasa menahan diri untuk mundur selangkah. Kalian berdua sedang mencari siapa? Tatapan Fang Bai menyapu kedua pria berjas hitam itu saat dia bertanya dengan tenang. Cara kedua pria itu mengetuk pintu barusan sangat tidak sopan, jadi wajar saja jika dia juga sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Apakah kamu Fang Bai? Pria berbaju hitam di sebelah kiri memusatkan pandangannya pada wajah Fang Bai. Ada apa? Fang Bai menanggapi dengan pertanyaan balik. Tuan Muda Su yang tertua memiliki urusan yang ingin dibicarakan dengan Anda. Lalu siapakah Tuan Muda Su tertua Anda? Tuan Muda Sulung sedang menunggu Anda di dalam mobil di sana. Anda akan tahu setelah Anda pergi, kata pria berbaju hitam di sebelah kanan, sambil menunjuk ke belakang dengan ibu jarinya ke arah sedan hitam yang terparkir puluhan meter jauhnya, berbicara dengan arogan. Sedan itu adalah versi panjang dari mobil anti peluru berwarna hitam yang harganya lebih dari 10 juta. Tidak banyak orang di kota Zhongzhou yang mampu membelinya, yang menunjukkan bahwa Tuan Muda tertua
yang disebutkan oleh kedua pria berjas hitam itu memang tokoh terkemuka di kota Zhongshu. Pertama, saya tidak tertarik untuk mengetahui siapa Tuan Muda Sulung Anda. Kedua, jika dia ingin menyampaikan sesuatu kepada saya, biarkan dia datang ke sini dan mengatakannya sendiri. Dan ketiga, ketika kalian berdua mengetuk pintu lain kali, mohon bersikap sopan, atau jangan salahkan saya jika saya bersikap tidak sopan. Setelah mengatakan itu, Fang Bai menutup pintu halaman dengan keras, meninggalkan kedua pria berjas hitam itu tergantung di luar. Fang Bai, apakah kamu telah menyinggung perasaan seseorang? Ada apa sebenarnya dengan Tuan Muda Sulung ini? Yang Mei menatap putranya, yang berbicara dengan suara gemetar. Dia bisa tahu bahwa siapapun yang disebut oleh kedua pria berjas hitam sebagai Tuan Muda Sulung bukanlah orang biasa. Bu, jangan khawatir soal itu. Saya tidak tahu siapa Tuan Muda tertua yang mereka bicarakan itu. Semua ini terasa sangat aneh bagi saya. Fang Bai menajamkan telinganya, dan melalui pintu yang tertutup, dia mendengar salah satu pria berbaju hitam pergi, jelas untuk meminta instruksi dari Tuan Muda tertua. Sesaat kemudian, suara ketukan pintu kembali terdengar, kali ini jauh lebih lembut, diikuti oleh suara yang jelas bertanya, "Permisi, apakah Fang Bai ada di rumah?" Ketika Fang Bai membuka pintu, dia melihat seorang pria muda berusia sekitar 20-an akhir. Dua pria berjas hitam yang terlihat sebelumnya berdiri di belakang pemuda itu, tampak menghormati. Jelas sekali, pemuda ini adalah Tuan Muda tertua, yang disebutkan oleh orang-orang bersetelan hitam itu. Pemuda itu tingginya hampir sama dengan Fang Bai, mengenakan setelan kasual hitam, dengan alis seperti pedang dan mata berbinar, serta wajah tampan. Mungkin karena terpapar sinar matahari dalam waktu lama, kulitnya berwarna perunggu yang sehat. Pemuda di hadapan Fang Bai mengingatkannya pada Shen Huanian yang pernah ia temui di kantor polisi kota Zhongshu. Keduanya adalah anak dari keluarga kaya, tetapi Shen Huanian tampak berwibawa, lembut, dan berbudaya, sementara pemuda di depannya tampak berantakan dan riang. Di mata Fang Bai, pemuda itu memancarkan watak yang tangguh, jelas seseorang yang telah berlatih seni bela diri, dan tampaknya sedikit lebih kuat daripada Mao Qiangwu, kepala aula bela diri naga ilahi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Su Yifei, dan saya adalah saudara Su Linglong. Pemuda bernama Su Yifei menyapa Fang Bai dengan kepalan tangan dan membungkuk. Anda pasti teman sekelas Linglong, Fang Bai, kan? Ya, setelah mendengar nama Su Linglong, alis Fang Bai sedikit terangkat, dan dia langsung bertanya, bagaimana kabar Su Linglong sekarang? Tidak bagus. Su Yifei menghela napas, ekspresinya dipenuhi kesedihan. Dokter sudah mengeluarkan pemberitahuan penyakit kritis. Fang Bai terkejut, bagaimana mungkin ini terjadi secepat ini? Setelah rumah sakit mendiagnosisnya menderita tumor otak ganas, Linglong sangat terguncang secara mental, dan kemudian dia mulai menolak makan atau minum, yang hanya mempercepat memburuknya kondisinya. Apa kata para dokter di rumah sakit? Apakah mereka sudah menyusun rencana pengobatan? Sekarang satu-satunya pilihan adalah mengangkat tumor melalui operasi, tetapi operasi ini sangat berisiko. Kami telah berkonsultasi dengan beberapa spesialis tumor terkenal baik dari dalam maupun luar negeri, dan menurut mereka, tingkat keberhasilan operasi kurang dari setengahnya. Pada saat itu, tatapan Su Yifei tertuju pada wajah Fang Bai sambil melanjutkan, Linglong menyebutkan bahwa kau sudah 2 kali menyarankannya untuk pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan otak. Fang Bai mengangguk. Apakah kamu tahu saat itu Linglong mengidap tumor otak? Saat itu saya tidak yakin, itu hanya penilaian berdasarkan pengalaman. Pengalaman. Keluarga saya telah mempraktikkan pengobatan tradisional Tiongkok selama beberapa generasi, bisa dibilang ini adalah warisan dari klan terkemuka. Apakah kamu sudah memberitahu Linglong bahwa jika dia memiliki masalah yang sulit diselesaikan, dia harus menghubungimu? Bahwa kamu bisa membantunya? Ya. Apakah Anda punya cara untuk menyembuhkan Linglong? Ya. Apa rencana pengobatanmu? Kamu dan Linglong adalah teman sekelas, sama-sama belajar kedokteran barat, apakah kamu berencana menggunakan pengobatan tradisional Tiongkok? Benar, akupuntur yang dikombinasikan dengan pengobatan herbal. Apakah itu akan berhasil? Setidaknya tingkat keberhasilannya lebih tinggi daripada operasi. Dan sekalipun metodeku tidak bisa menyembuhkan Su Linglong, itu tidak akan memperburuk kondisinya. Su Yifei mengangguk, menatap Fang Bai dengan ekspresi penuh harap. Sejak Linglong dirawat di rumah sakit, dia menyebut namamu lebih dari sekali. Saya datang ke sini kali ini untuk bertanya apakah Anda bisa mengunjunginya di rumah sakit. Apakah kau percaya aku bisa menyembuhkan Su Linglong? Fang Bai bertanya dengan serius. Su Yifei menjawab dengan sungguh-sungguh, sejujurnya, aku tidak begitu percaya. Namun saat ini, itulah satu-satunya hal yang tersisa untuk dicoba. Begitu Linglong dibawa ke ruang operasi, nyawanya berada di ujung tanduk, dan aku mungkin akan kehilangan adikku selamanya. Jadi, sebelum operasinya, saya ingin mencoba apa saja. Fang Bai, jika kau bisa menyembuhkan penyakit Linglong, kau akan menjadi dermawan besar keluarga Su. Seluruh keluarga kami akan sangat berterima kasih kepada Anda.
Apapun yang Anda inginkan, mintalah saja, dan selama keluarga Su dapat menyediakannya, kami tidak akan menahannya. Su Yifei berkata terakhir. Fang Bai tersenyum tipis dan berkata, Su Linglong adalah teman sekelasku, dan dia selalu memperhatikanku di kelas. Sudah menjadi kewajibanku untuk membantu sekarang karena dia sedang dalam kesulitan. Tunggu sebentar, aku akan mengambil beberapa barang, lalu aku akan pergi bersamamu. Fang Bai berbalik dan masuk ke rumahnya, mengambil kotak akupuntur pusaka keluarganya, memberitahu ibunya, Yang Mei, lalu naik ke mobil sedan Su Yifei dan melaju pergi. Pria itu datang di tem ditemani pengawal dan sepertinya orang penting. Fang Bai ikut dengannya, tidak akan ada masalah, kan? Berdiri di gerbang, menyaksikan mobil sedan putranya pergi, Yang Mei kembali ke sisi suaminya, Fang Gang, dan bertanya dengan ekspresi khawatir. Anak kita sendiri yang mengatakannya, kan? Orang itu adalah saudara laki-laki teman sekelasnya yang mencarinya untuk mendapatkan perawatan medis. Jangan khawatir, putra kita sudah besar, dia tahu cara menjaga dirinya sendiri, tidak akan ada masalah. Fang Gang, yang penuh percaya diri dengan kemampuan medis putranya, tersenyum sambil menghibur istrinya. Bab 25, Terapi Pengobatan Tradisional Tiongkok. Setengah jam kemudian, mobil Su Yifei memasuki rumah sakit pertama kota Zhongzhou. Rumah sakit rakyat pertama Zhongzhou adalah rumah sakit terbaik di kota Zhongzhou, dan standar medisnya termasuk yang terbaik di seluruh Huaxia. Setelah Linglong didiagnosis menderita tumor otak, dia dirawat di rumah sakit ini. Su Yifei dan Fang Bai keluar dari mobil, berjalan berdampingan memasuki gedung rumah sakit, dan naik lift ke lantai 3. Mereka mendapati koridor itu sudah penuh sesak dengan orang. Orang-orang ini pada dasarnya adalah teman dan kerabat terdekat keluarga Su, yang datang mengunjungi Linglong. Yifei, Fei kecil, saudara Yifei, Fei. Ketika Su Yifei muncul, kerabat dan teman-teman keluarga Su, baik yang lebih tua maupun yang lebih muda, menyambutnya, sebagian dengan senyuman, sebagian lagi dengan sikap hormat. Meskipun Su Yifei masih muda, ia sangat dihormati oleh kepala keluarga saat ini, Tuan Tua Su Hongyuan, dan dianggap sebagai penerus masa depan keluarga Su. Meskipun sebagian orang tidak menerima Su Yifei, setidaknya secara lahiriah, semua orang menunjukkan rasa hormat yang besar. Su Yifei tampak serius saat mengangguk sebagai balasan salam dan, memimpin Fang Bai, berjalan melalui jalan yang telah dibuat oleh kerumunan orang, tiba di pintu ruang konsultasi. Melihat Su Yifei tiba-tiba membawa seorang pemuda asing, kerabat dan teman-teman keluarga Su merasa sedikit terkejut, dan mereka mulai berspekulasi tentang identitas Fang Bai. Melalui jendela kecil di pintu ruang konsultasi, Su Yifei mengintip ke dalam dan melihat kakeknya Su Hongyuan, ayahnya Su Licheng, dan ibunya Sun Binglan duduk di dalam. Beberapa spesialis tumor ternama dari dalam dan luar negeri duduk di hadapan mereka, menunjuk gambar otak di layar besar di ruang konsultasi, dan terlibat dalam diskusi berbisik tentang sesuatu. Su Hongyuan dan putranya, Su Licheng, sama-sama mengerutkan kening, ekspresi mereka tampak serius. Mata Sun Binglan merah dan bengkak, wajahnya pucat pasi, jelas, kondisi putrinya telah memberikan pukulan berat baginya. Di ruang konsultasi juga duduk Fu Hongjun, dekan rumah sakit rakyat pertama Zhongzhou, bersama dengan kepala berbagai departemen. Keluarga Su adalah klan terkemuka di kota Zhongzhou, terkenal di seluruh Huaxia. Anggota keluarganya tersebar di sektor politik, komersial, dan militer di Huaxia, dan memiliki pengaruh yang cukup besar. Bahkan para pemimpin kota Zhongzhou pun bersikap hormat di hadapan Su Hongyuan, apalagi para kepala rumah sakit rakyat pertama Zhongzhou. Kali ini, dengan putri kecil keluarga Su, Su Linglong, yang sakit parah dan dirawat di rumah sakit, Fu Hongjun dan para pemimpin rumah sakit rakyat pertama Zhongzhou sangat cemas. Mereka khawatir karena, jika operasi Linglong gagal dan keluarga Su melampiaskan kemarahan mereka kepada mereka, mereka mungkin tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Su Yifei ragu sejenak di luar ruang konsultasi, lalu mendorong pintu hingga terbuka dan melangkah masuk. Yifei, mengapa kamu masuk? Siapakah orang ini? Melihat putranya membawa orang asing ke ruang konsultasi, Su Licheng mengerutkan alisnya, sedikit tidak senang. Su Yifei mengabaikan ayahnya dan langsung berjalan menghampiri ibunya, Sun Binglan, lalu bertanya dengan lembut, Bu, bagaimana kabar Linglong sekarang? Di masa mudanya, Su Licheng adalah seorang tuan muda manja yang menikmati kemewahan dan kemalasan. Setelah memiliki Su Yifei dan Linglong, dia jarang memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah. Oleh karena itu, kakak beradik Su Yifei dan Linglong memiliki hubungan yang jauh dengan ayah mereka tetapi sangat dekat dengan ibu mereka, Sun Binglan. Su Licheng tidak memiliki bakat dalam bisnis atau politik, ia hanya tahu bagaimana menikmati hidup. Meskipun sudah setengah baya, dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Tuan Tua Su, yang kecewa dan menganggapnya tidak kompeten, tidak mempercayakan urusan bisnis keluarga apapun kepadanya, karena khawatir ia akan menghamburkan kekayaan keluarga. Oleh karena itu, meskipun Su Licheng adalah putra sulung Tuan Su, kedudukannya dalam keluarga Su tidak tinggi. Di hadapan istri dan anak-anaknya,
Su Licheng juga tidak memiliki kredibilitas sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah. Melihat putranya mengabaikannya, wajah Su Licheng sedikit masam, tetapi dia menahan diri untuk tidak membuat keributan karena menghormati kehadiran Tuan Tua Su. Bukan karena dia tidak ingin marah, dia hanya tidak berani. Meskipun Tuan Tua Su menyesali putranya yang tidak kompeten, Su Licheng, beliau sangat menghargai cucunya yang tegas dan jujur, Su Yifei. Bertahun-tahun yang lalu, Tuan Tua Su telah mempercayakan sebagian bisnis keluarga kepada Su Yifei, yang mengelolanya dengan tertib dan efisien, sehingga memberikan kenyamanan besar bagi Tuan Tua Su di masa tuanya. Bisa dikatakan bahwa dalam kondisi keluarga Su saat ini, Su Yifei, sebagai putra, memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada ayahnya, Su Licheng. Yifei, kamu tadi pergi kemana saja? Tidak lama setelah kau pergi, Linglong. Linglong, dia hanya mendengar putranya menyebut nama putrinya, Sun Binglan menyeka matanya yang merah dan tak kuasa menahan tangisnya lagi. Apa yang terjadi pada Linglong? Jantung Su Yifei berdebar kencang, dan firasat buruk menyelimutinya saat dia bertanya dengan tergesa-gesa. Linglong mengalami koma, Sun Binglan berkata sambil terisak, terus-menerus menyeka air matanya dengan sapu tangan, ekspresinya dipenuhi kesedihan. Koma yang dialami Linglong menunjukkan bahwa situasinya sangat kritis, dan kematian bisa menjemputnya kapan saja. Kakek, apa yang akan dilakukan para dokter? Su Yifei tampak gelisah dan berjalan menghampiri Tuan Tua Su, membungkuk untuk bertanya. Su Hongyuan menghela napas, beberapa dokter sedang berkonsultasi tentang kondisi Linglong, saya menduga mereka berencana untuk melakukan operasi padanya. Tetapi, namun, tak satu pun dari mereka berani menjamin tingkat keberhasilan operasi tersebut. Sambil menarik napas dalam-dalam, Su Yifei tiba-tiba berbalik dan bertanya kepada Fang Bai dengan nada serius, bagaimana menurutmu? Ekspresi Fang Bai juga serius saat dia dengan sungguh-sungguh menjawab, meskipun pelatihan saya di bidang kedokteran barat, saya telah mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok secara lebih mendalam. Pengobatan tradisional Tiongkok menekankan 4 diagnosis. Saya berharap bisa bertemu Su Linglong terlebih dahulu. Oke, aku akan mengantarmu kepadanya sekarang juga. Saat dia berbicara, Su Yifei hendak berjalan keluar bersama Fang Bai. Yifei, apakah ini temanmu? Su Hongyuan melirik Fang Bai dan bertanya dengan penuh pertimbangan. Su Yifei berkata, dia adalah teman sekelas Linglong, bernama Fang Bai, dari klan terkemuka dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Aku dengar dari Linglong bahwa dia datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan karena apa yang dikatakan Fang Bai padanya, dan saat itulah. Lalu penyakit sialan ini ditemukan. Oh, mendengar ucapan cucunya, Su Hongyuan mengangkat alisnya yang setengah memutih, bersandar pada tongkatnya, dan perlahan berdiri, mengamati Fang Bai dengan saksama. Tuan Su tua, yang telah berkecimpung di dunia bisnis selama beberapa dekade dan membangun kekayaan keluarga yang besar, secara alami telah mengembangkan aura yang mengesankan seiring waktu. Kehadiran seperti ini, meskipun berbeda dari seorang ahli bela diri, juga dapat memberikan tekanan yang sangat besar pada orang lain. Banyak orang dengan ketahanan mental yang kuat akan berkeringat dingin dan merasa tidak nyaman di bawah pengawasan Su Hongyuan. Tuan Su, Su Linglong adalah ketua kelas kami, dan dia selalu merawat saya dengan baik. Sekarang karena dia sakit, saya berharap dapat menawarkan bantuan sederhana saya. Menghadapi tatapan Su Hongyuan, Fang Bai tetap tenang, tanpa menunjukkan sedikit pun rasa takut. Hanya dari ketenangan Fang Bai saja, Su Hongyuan sudah mengakui karakter luar biasa pemuda itu, dan diam-diam memujinya. Fang Bai mengatakan, dengan menggunakan metode diagnosis pengobatan Tiongkok, bersama dengan akupuntur dan ramuan herbal, dia cukup yakin dapat menyembuhkan penyakit Linglong. Su Yifei tiba-tiba melontarkan pernyataan ini, dan kalimat inilah yang memicu suasana tegang di ruang konsultasi. Ikuti kelanjutan ceritanya di episode yang akan datang.